Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ivana Nurbayanti dengan NPM E1D020024 dari Program Studi Agribisnis Universitas Bengkulu. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Rida Rizky Novanda, SEMSI. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pihak HRD dalam merekrut karyawan baru dari 3 jenis perusahaan. Nah, 3 jenis perusahaan tersebut ada perusahaan produksi, perusahaan startup digital, dan perusahaan jasa. Yang pertama itu adalah perusahaan produksi. Perusahaan produksi yang saya pilih adalah PT Sayap Emas Utama atau yang lebih sering dikenal dengan Wings Group. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih Wings Group itu perusahaan apa? Dari yang saya ketahui, Wings Group itu adalah perusahaan penghasil produk-produk rumah tangga dan pemeliharaan kesehatan diri yang bertempat di kota Surabaya. Contoh dari produk yang dihasilkan dari perusahaan ini mungkin teman-teman sudah tahu, seperti Floridina, Mie Sedap, Soklin, Nuvo, dan lain-lain. Dari informasi yang saya dapat, perusahaan ini kemarin membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa posisi. Salah satunya yaitu staf administrasi dengan kriteria laki-laki atau perempuan, usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal D3, D4 atau S1. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana HRD dari perusahaan ini merekrut karyawan baru, yaitu yang pertama adalah menuliskan kualifikasi atau kriteria yang diinginkan perusahaan untuk posisi tersebut. Yang kedua, membuat fanpage semenarik mungkin agar dilihat dan dibaca oleh semua orang, lalu menge-share ke website job fair atau find jobs atau akun-akun sosial media perusahaan tersebut. Setelah itu, men-screening CV atau seleksi berkas yang sudah diterima oleh perusahaan. Lalu, wawancara HRD, interview HRD, dan wawancara dengan user. Setelah itu, yang terakhir adalah tes psikotes. Nah, setelah semua itu dilewati, langkah terakhirnya itu mungkin nanti akan ada salah satu kandidat yang terpilih untuk menjadi pegawai di perusahaan ini. Lalu perusahaan yang kedua ada perusahaan startup digital. Perusahaan yang saya pilih ini adalah perusahaan PT iGrow. Apakah teman-teman sudah tahu PT iGrow ini apa? Nah, yang saya ketahui, PT iGrow ini merupakan perusahaan penghubung masyarakat yang ingin menjadi pemberi pendanaan modal dengan para petani yang ingin menjadi penerima modal untuk kesejahteraan para pelaku dunia pertanian. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2021 dan kemarin sempat membuka lowongan pekerjaan yang sebagai customer service. Kriteria yang diinginkan pada posisi ini yang pertama dari semua jurusan, yang kedua minimal pengalaman 1 tahun bekerja, yang ketiga dapat berkomunikasi dengan baik, lalu mempunyai bakat mengajak customer dan sabar menghadapi customer. Langkah atau cara HRD perusahaan ini dalam merekrut karyawan baru tidak jauh berbeda dengan perusahaan sebelumnya, yaitu yang pertama menulis kualifikasi atau kriteria yang diinginkan, lalu membuat fanpage menarik mungkin dan menge-share ke website job fair dan find job dan website lainnya. Yang ketiga, lalu men-screening CV atau menseleksi berkas. Lalu wawancara HRD, interview HRD, wawancara dengan user. Mungkin setelah itu bakal ada pertimbangan dari pihak HRD dalam merekrut karyawan baru. Nah, yang terakhir ada perusahaan jasa. Perusahaan yang saya pilih adalah PT Infomedia Nusantara atau Telkom Group. Nah, yang saya ketahui, PT Infomedia Nusantara ini merupakan salah satu anak perusahaan Telkom Group yang mengkhususkan diri di bidang penerbitan dan iklan sebagai jembatan komunikasi antar pelaku bisnis dan juga saluran informasi bagi penyelenggara telepon Telkom. Perusahaan ini sekarang sedang membuka lowongan pekerjaan sebagai customer service representative.
dengan kualifikasi yaitu pria atau wanita, berpendidikan minimal D3 dari semua jurusan, dan bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, pada perusahaan ini, langkah HRD dalam merekrut karyawan barunya, yang pertama memasang iklan pada surat kabar dan instansi-instansi di sekitar lingkungan perusahaan, serta informasi dari mulut ke mulut. Lalu, pihak perusahaan menyediakan website untuk para peserta pendaftar registrasi dan mengisikan data atau dokumen untuk mengapply posisi yang diinginkan. Setelah itu, melakukan seleksi administrasi berkas dan melakukan wawancara interview. Lalu, melakukan seleksi lagi dan akan terpilih salah satu kandidat untuk menjadi pegawai di Infomedia. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya bagaimana HRD dari pihak perusahaan dalam merekrut karyawan baru dari 3 jenis perusahaan yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada yang salah dan kurang. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.